Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menyimak video-video dari saya. Di depan saya ini sudah ada mesin baru ya bos ya. Ini baru 2 bulan ganti mesin. Orangnya bilangnya seperti itu. Dan di sini sudah ada playback. Nah ini playback bawaannya. Untuk teknisi mungkin sudah tahu ya. Ini playback bawaan mesin Wicom BC27 T1043B. Saya setuju-setuju saja ya bos ya. Untuk pemasangan mesin di TV yang sudah cukup berumur, sudah penyakitan, stroke, emah, rematik, kabeh wis dirasane, ya sah-sah saja untuk mengganti mesin baru. Ya setuju-setuju saja saya sebenarnya. Daripada bolak-balik. Kemarin itu kalau dipasang ya hidup lampunya doang, dan itu pun redup, menandakan kalau B+ ngedrop. Dan ternyata resistor B+ ini saya cabut, LED-nya mau hidup, suara noise yuk pun sudah terdengar. Oke, menandakan si TV sudah on, mau start. Ini adalah trim pot untuk B+ ya bos ya. Nih sudah ada bekas lem bakarnya, ini lem bakar, mudah-mudahan terlihat. Nah ini tadi posisinya ini di sini. Jadi kalau kita ukur B+ nya itu terbaca kisaran 140 volt lebih. Ini lem bakar ini menandakan ini tadi settingannya di situ. Itu kondisi waktu saya coba copot resistor ini, resistor B+ untuk ke playback. Karena itu biasanya untuk mencapai target lebar gambar yang diinginkan, biasanya seperti itu. Ya memang bisa diatur dari B+ nya ditinggiin. Ya akibatnya apa? Ya itu tadi. Kalau nggak playbacknya yang jebol, bisa jadi IC vertikal biasanya yang cepat panas juga jebol. Karena apa? Di saat B+ muncak sampai mendekati 150 volt, otomatis tegangan yang lain pun ikut naik. Jadi intinya yang pertama, jangan mematok tegangan terlalu tinggi jika lebar gambar tidak tercapai. Kalau vertikal bisa diatur dari remote ya bos ya, cuman kalau dari horizontal itu tidak bisa. Saya juga pernah menemukan kasus sampai jebol tabungnya. Jadi tabungnya itu sampai keluar api biru, hijau biru ya begini. Yaitu tadi sama kasusnya seperti ini. Karena mematok tegangan B+ terlalu tinggi untuk target lebar gambar yang diinginkan. Karena memang yuk ini impedansinya beda-beda. Ada yang langsung ketemu dengan mesin Cina, ada yang harus dilakukan sedikit modifikasi. Standarnya tegangan untuk TV Cina ini seberapa sih amannya biar agak awet? Standarnya kalau untuk TV 21 in itu jangan lebih dari 110 volt. Pertama, bila kurang, bisa lebih kurang, itu lebih bagus sebetulnya. Dan yang kedua, lakukan modifikasi di daerah horizontalnya saja. Lalu modifikasi seperti apa yang saya lakukan? Nah kalau saya biasanya main di nilai kapasitor bagian horizontal. Untuk kapasitor di kolektor horizontal ini, semakin tinggi kapasitor, gambar yang dihasilkan, maksudnya semakin tinggi itu mikrofaradnya ya bos ya, nilai mikrofaradnya. Misalnya 812 kita ganti 912, itu gambar bisa semakin lebar, dan itu pun bisa memperlemah, artinya bisa memperkecil, memfilter tegangan keluar yang dari playback, tegangan ini. Cuman jika kita kebesaran mengganti kapasitor yang bagian kolektor ini, playbacknya terlalu saturasi, terlalu lemah, jadi gambarnya itu nggak mau fokus, kadang nggak mau terang. Ya memang gambar tercapai. Bisa juga melalui
kapasitor yang ini, yang 400 volt ini, yang 474, kadang ada yang 564, macam-macam ya bos ya. Pokoknya yang kisaran 400 volt yang terhubung ke ground bagian horizontal. Ini semakin kecil nilai kapasitansi, gambar yang dihasilkan semakin lebar dan si playback jadi semakin galak. Seperti itu. Jadi kebalikannya untuk yang bagian kolektor. Jadi kalau kita ngopreknya dari yang kehubung ke ground ini, berarti nilainya kalau kurang lebar kita kecilkan, cuman si playbacknya jadi tambah agak naik apinya kalau kita mengecilkan bagian yang ke ground ini. Nah, kalau untuk yang di bagian kolektor ini, semakin kecil nilai kapasitansi, semakin kecil gambar yang dihasilkan, cuman gambarnya semakin cerah dan api playback terlalu besar. Biasanya seperti itu. TV apapun sama seperti itu sifatnya untuk bagian horizontal. Oke. Yang terakhir itu kalau bisa ya bos ya, kalau kita punya stoknya yang budget dari konsumennya sesuai, kalau bisa ya elko ini ya diganti juga nggak apa-apa nih, bisa lebih awet. Elko untuk B+ sama yang bagian vertikal itu yang intinya, yang kerja yang lebih berat. Dan yang paling terakhir sekali, mudah-mudahan bisa menolong, bisa lebih awet ini mesin Cina pun mudah-mudahan bisa awet gitu ya bos ya. Solderan untuk bagian yang panas-panas ini kalau bisa ditambah ya bos ya. Untuk bagian RGB ini kan transistornya ini kan panas nih. Nah, terus untuk bagian vertikal seperti ini. Ini kalau bisa ditambahi timah lah. Jadi kalau menurut saya ya bos ya, memang saya jarang ganti mesin ya, karena ya memang itu tadi merakit sama dandan itu sebetulnya enakan dandan. Merakit itu kita harus menata dan mengkonfigurasi sestandarnya, dan itu titik sulitnya seperti itu. Belum lagi kita harus mengganti misalnya elko yang misalnya kita anggap kurang standar, harus kita ganti seperti itu. Solderan pun tahu sendiri kalau untuk Cina harus kita tambahi. Seperti itu saja video kali ini. Saya tidak menjabarkan tentang servisnya, hanya membagikan poin-poinnya saja. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat, ada manfaatnya lah tinengono. Oke, tetap jaga kualitas, larang sidik rapopo, yang penting untuk berkualitas. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.